Oh, banyaknya orang 30 tahun suami istri hanya karena perkara WhatsApp salah masuk dimaki-maki suaminya. Memang kau pembohong. Tidak kusangka begitu. Kata suaminya, apa dek? Apa nih? Apa. Itu WhatsAppmu. WhatsApp yang mana? Itu. Ada lope-lope. Sayangku, jangan salah sangka. Ini salah kirim. Ini. Ibu-ibu semua, kalau sudah dapat kesalahan suaminya, nggak bisa dilupanya. Ini ibu-ibu nih, ahli sejarah semua ini, Pak. Sekali kita salah, sampai mati diingatnya. Tiba-tiba salah, dia ingat yang 10 tahun yang lalu. Padahal sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Ibu tahu enggak 10 tahun yang lalu? 2 periode. Masih diingatnya, itu dulu. Apa dulu sekira sudah tuntas 10 tahun yang lalu. Akhirnya apa dia katakan? Ceraikan saya. Sudah punya anak 3. Berdarah-darah suami membangun rumah tangga, bikin rumah. Cicil bertahun-tahun. Dibelikan mobil, dicicil bertahun-tahun. Lalu hanya karena WhatsApp tak kirim, dia lupa semua kebaikan suaminya. Ingat, dalam Islam tidak kita kenal kemarau setahun hilang oleh hujan sehari. Islam adalah agama pemaaf. Bagaimana kita mau menjadi rahmatan lil alamin bagi orang lain? Bagaimana kita mau memaafkan teman kerja? Bagaimana kita mau memaafkan tetangga kalau sama pasangan kita aja kita tidak punya rasa pemaaf? Maafkan. Salah suami, maafkan. Kalau tidak mau maafkan, ingat lagi anak-anak kita yang sudah pada mulai gadis. Tidak bisa saya maafkan Ustaz. Sakit hatiku, dendam sekali saya Ustaz. Bukan dengan cara mempermalukannya, tapi mintalah pisah dengan baik-baik. Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja, ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda, tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya, dan kita memang merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua. Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian. Bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor 1 sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal. Gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti. Kalaupun ya orang tua yang masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal dia lakukan kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya di nomor 2 kan, memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus pahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja. Titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya. Itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan. Ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya.
dia masih misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu, baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu. Itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini, yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustadz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Kan itu resiko hidup. Kan itu. Layani, sabar. Kan dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya udah, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insya-Allah. Yang pertama sudah sering saya ucapkan, mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kak, mau gelasnya dihidangkan retak kak, biarin, nggak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah biarin, kan biarin aja berjalan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia, gitu kan. Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu nggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini, terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacuin semua, banyak perceraian, 80% kena campur tangan orang tua nih. Nggak boleh. Dalam Islam pun, dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi. Selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah. Setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke kita pecahin, gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan. Termasuk masalah pindah rumah sendiri, biarin hidup sendiri, gitu kan. Jangan dipaksain, nggak boleh semestinya. Mestinya memang antum dan istri sepakat untuk berbicara masalah itu kan. Bahwasanya kami harus ngontrak ya, supaya kami bisa lebih dewasa atau dekat dengan tempat kerja. Kami akan selalu datang tiap hari lah. Kalau mau nunggu untuk KPR di bank, untuk ini butuh uang muka, butuh ini, ataupun kalau masuk ke bank nanti ada riba dan seterusnya, berargumen lah untuk menyampaikan gitu kan. Dan antum tidak berdosa kalau keluar dari rumah itu, tidak berdosa. Bukan saya larang membangkang durhaka, bukan, tapi memang punya hak. Anak mantu bisa mengajak. Antum kalau laki-laki sekarang ini istri tinggal di rumah mertua, ini istri, ini orang tuanya istri kita boleh mengatakan saya harus keluar, gak bisa enggak, gitu kan? Untuk mandiri itu jauh lebih baik. Allahu a'lam. يذكر الفقهاء أن المرأة إذا تزوجت فإن طاعتها لزوجها مقدمة على طاعتها لوالديها، فإذا أمرها زوجها بأمر فإنها يجب عليها أن تطيعه ما لم يكن معصية، وليس لأبيها حكم عليها بعد زواجها، وإنما الحكم لزوجها، ولا يجوز له أن يأمرها بالخروج من غير إذن زوجها ولا بفعل شيء من غير إذن زوجها، بل هذا تعدي ويأثم بهذا، وتأثم هي إن أطاعت ولم تستأذن زوجها في هذا الأمر. فعلى الأب أن يتقي الله. المسألة ليست بيعا وشراء وليست ملكا، المسألة ولاية، وقد أصبحت ولاية المرأة لزوجها بعد أن تزوجت، فالواجب على الأب تقوى الله وأن لا يأمر ابنته ويعتدي على زوجها بغير إذن زوجها، وإنما يستأذن زوجها فيما يريد، نريد أن نخرج ونأخذ ابنتنا معنا تسمح لنا، يستأذن في هذا. والمطلوب من الزوج أن يكون لينا، فهذا من العشرة بالمعروف. لكن الاعتداء على الزوج والقول أنا الوالد وأنا الذي لي الحكم، هذا خلاف شرع الله سبحانه وتعالى.